ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM Saserasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 1 Lantai 2 Gedung Start FM di Jalan M. Dalama, Kelurahan Kota Siantar, Penyabukan Mandailing, Natal. Pagi Madinah pagi. Sahabat di Start FM, kembali kita ketemu di program interaktif, dialog interaktif kali ini bersama BNNK. Kita bakal membahas satu tema yang luar biasa, yang mungkin ini sangat penting bagi kita semuanya, karena dampak penyalahgunaan narkoba dalam sebuah keluarga sangat besar untuk tatanan kehidupan yang lebih luas gitu ya. Jadi misalkan seorang anak yang terkena narkoba dibiarkan. Kenapa dibiarkan? Nah, karena memang sedikit tidak memiliki kepedulian dari orang tua, mungkin masalah komunikasi antara sesama anggota keluarga. Inilah yang kita bahas kali ini. Narasumber kita yang tidak asing lagi, kalau di Start FM ini salah satu narasumber bintang ini. Terima kasih nih, Pak. Bintang ya. Jangan bosan-bosan kita memberikan edukasi ya Bu ya. Ya. Bersama Ibu Farida dari BNN Kabupaten Mandailing, Natal. Kali ini kita membahas ketahanan keluarga, kunci penting atasi masalah narkoba. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Ini awal pekan lebih apa ya? Lebih semangat ya, karena tapi awal pekan akhir bulan ya. Itu Iya. gimana tuh? Dilema ya. Oke, Bu, kita mau sahabat Start FM, saya mau ngajak Anda karena ini juga adalah menyangkut keluarga gitu ya. Anda juga, kita dari semua pendengar dimanapun kamu berada, saya mengajak kamu untuk bisa nanti bertanya lewat layanan telepon kita di 0811 658 1026 ya. Atau mungkin kalau mau pakai WA, SMS boleh juga di 081291 721177. Mumpung narasumber kita di sini, kita manfaatkan waktu untuk bertanya. Tapi sebelum ada pertanyaan, saya dulu Bu ya, boleh ya Bu ya? Kalau nggak boleh, ngapain kita di sini ya? Oke, nih, apa sih sebenarnya arti dari ketahanan keluarga? Ya khususnya untuk masalah narkoba gitu, ketahanan keluarganya gitu Bu. Iya. Jadi saya sapa dulu pendengar semua ini ya Pak ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar pendengar Star FM dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, tetap semangat di hari Senin walaupun akhir bulan gitu ya. Awal pekan memang, tapi akhir bulan ya nggak enak akhirnya. Nggak apa-apa. Tetap ada pilihan positif dari segala keadaan nih. Iya, gitu, ya, situasinya ya. Nah, ketahanan keluarga memang istilah yang baru mungkin bagi kita. Kita seringnya dengar itu adalah ketahanan pangan ya Pak ya. Ketahanan pangan, ketahanan keharmonisan gitu ya. Gitu. Jadi kita juga sekarang membuat program di BNN secara keseluruhan seluruh Indonesia ya. Itu ada ketahanan keluarga anti narkoba ya. Ketahanan keluarga anti narkoba ini merupakan kemampuan keluarga untuk melawan dan mencegah penggunaan serta penyalahgunaan narkoba di lingkungan rumah tangga. Di awal dari situ ya. Jadi ini merupakan program prioritas nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Mandailing, Natal ya. Jadi tujuan dari ketahanan keluarga anti narkoba itu adalah kita melakukan upaya pencegahan dari unit terkecil dari lingkungan itu sendiri. Lingkungan kecil ya. Lingkungan itu kan unit terkecilnya adalah keluarga ya Pak ya. Keluarga, sehingga bisa kita putus mata rantai permintaan narkoba yang ada di masyarakat. Dari keluarga dulu ya, baru ke lingkungan gitu ya. Jadi kalau kita hanya berfokus pada upaya pemberantasan saja, kalau kita asik memberantas, memusnahkan ladang ganja, membongkar sindikat peredaran narkotika, selama permintaan dari masyarakat tetap tinggi terhadap narkoba ini, maka akan melahirkan sindikat yang baru. Sindikat yang baru gitu, ya. Dan risikonya apapun itu tetap ditempuh. Gitu ya. Tetap akan ditempuh oleh sindikat itu karena permintaan banyak. Kan
ini bakal laku ya? Barangnya gitu. Hukum pasar ini ya. Iya, benar. Hukum Nah, pasar ya. jadi dengan fenomena yang seperti itulah makanya kita dari BNN membuat prioritas nasional bahwa untuk sembari ada pemberantasannya kita juga harus memutus mata rantai permintaan gitu. ini. Permintaan ya. Iya, dengan cara konsumen ya. Iya. Dengan cara meningkatkan ketahanan dari setiap unit keluarga itu terhadap penyalahgunaan narkoba gitu, Pak. Nah, jadi mungkin kita akan bertanya apa sebenarnya yang diberikan program ini, apa yang ditawarkan gitu. Iya. Kemana arahnya gitu ya? Iya. Nah, dia intinya itu adalah kita memfasilitasi, membantu ke keluarga. Ini kan sekedar informasi nih, bahwasanya di tahun 2023 ini kita membuat program ketahanan keluarga anti narkoba ini di kabupaten kita itu hanya bisa di 2 desa. 2 desa ya? Di wilayah Desa Bersinar. Satu yang untuk bebas bersinar itu bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba ya. Yang Desa Bersinar ini kan kita buat ada Pak beberapa indikatornya sehingga bisa kita buat desa itu menjadi desa bersinar. Untuk tahun 2023 BNNK Mandeling Natal itu membuat desa bersinar itu ada di Kecamatan Tambangan 1. Tambangan. Dan ini kenapa pilihannya ke Tambangan? Karena memang lintasan atau bagaimana gitu? Karena Kecamatan Tambangan itu merupakan salah satu di area rawan. Area rawan. Rawan narkoba. Ini kawasan rawan narkoba. Dari kajian BNN gitu ya? Iya. Dari sumber barangkali gitu ya. Dan satu di Kecamatan Batang Natal. Yang di Kecamatan Batang Natal ini memang kita ambil bukan desa yang paling beresiko, tidak, tetapi ada pula Pak satu alasannya karena desa ini yang lebih mudah kita kerjasama. Kerjasama dengan masyarakatnya. Kerjasama ya. Artinya lebih kooperatif mereka gitu ya. Benar. Karena kadang-kadang kan Pak kita paksakan pun satu program itu di desa itu walaupun sudah beresiko, tinggi resikonya, tetapi kita juga harus mempertimbangkan outputnya nanti bakal jadi apa gitu. Kemauan kerjasama oleh kepala desanya, camatnya, kemudian tokoh masyarakatnya aparat desa itu gitu. Dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ, termasuk para ulama gitu benar. Ustadz gitu ya. Jadi ada beberapa juga masyarakat yang kita undang, keluarga yang kita undang itu memang tidak terbuka, maksudnya kurang bersedia untuk kita berikan intervensi gitu. Nah, jadi ketahanan keluarga ini pun yang kita libatkan itu adalah salah satu orang tua, boleh ayah dan ibu dan anak. Anak gitu ya. Jadi kita libatkan orang tua dan anak. Ini pelibatannya aktif gitu ya? Iya. Jadi mereka dibekali gitu ya. Jadi di ketahanan keluarga ini nanti ada 4 kali sesi pertemuan, Pak. Jadi 10 ayah dan 10 anak ini nanti akan kita buat kelas paralelnya. Kelas paralel. Polanya dipisah ya? Dulu. Diberikan misalnya untuk orang tua itu pemahaman tentang stres anak, pola pengasuhan yang positif, kemudian memahami perilaku agresif si anak. Kemudian di kelas anak nanti kita membahas tentang stres, cara mengatasi stres orang tua sehingga gitu nanti kita jembatani gap ataupun permasalahan antara orang tua dengan anak, sehingga nanti setiap sesi di akhir acara ini mereka akan disatukan dalam satu kelas. Jadi apa yang didapat di kelas orang tua dan apa yang didapat di kelas anak itu nanti akan disatukan, di matching gitu ya. Dipraktekkan oleh masing-masing orang tua dan anak. Sehingga komunikasinya lancar jadinya. Jadi yang biasanya mereka tidak pernah cerita untuk memulai satu obrolan itu nanti kita praktekkan. Memang agak apa ya gitu ya dalam kondisi karakter keluarga kita ya, khususnya di daerah kita ini. Tidak intens komunikasi antara anak dengan orang tua gitu ya. Jadi pola yang seperti inilah yang dicoba diberikan pemahaman kepada mereka dengan kelas yang tadi ya. Iya. Jadi kan itulah tujuan yang utamanya. Iya, itulah tujuan utamanya. Jadi memang sedikit yang bisa dibimbing oleh BNN, tetapi melalui
dialog interaktif ini kami informasikan juga bahwa apabila misalnya Bapak Ibu yang ada di masyarakat hendak membuat ketahanan keluarga anti narkotika, itu bisa kita lakukan dengan yang bersumber dananya dari dana desa misalnya. Dana desa ya. Iya. Atau dana yang lain, mungkin ada sponsor atau donaturnya. Donatur ya. Silahkan nanti berdiskusi. BNN siap terus ya Siap, memfasilitasi kita sebagai itu ya. fasilitator saja. Nanti yang menyelenggarakannya pihak desa pun boleh. Pihak desa. Mengingat keterbatasan dana yang ada di BNN dan sedikitnya jumlah keluarga yang bisa kita intervensi setiap tahun, gitu Pak. Saya mau ngajak lebih spesifik dulu. Tadi agak enak nih obrolan komunikasi yang terputus antara anak ini dengan sekolah ini. Jadi sebenarnya apa yang harus diketahui oleh orang tua, misalnya tentang anak terkait penyalahgunaan narkoba? Apa yang diberi pemahaman itu terhadap orang tua bahwa dia mengetahui anaknya itu memang sudah terkait atau terlibat dengan penyalahgunaan narkoba itu? Iya. Nah, jadi setiap saya rasa yang paling mengenal anak itu adalah orang tua. Nggak mungkin tetangga ya. Nggak mungkin tetangga. Jadi orang tua ini juga bapak atau ibu ya gitu. Ya, kita di sini Pak, kalau di ketahanan keluarga anti narkoba itu sama fungsi sama antara peranan ayah dan ibu. Kita tidak memberatkan pada ibu karena permasalahan narkotika ini adalah terkait pada hukum. Jadi power seorang ayah itu sangat kita butuhkan. Jadi terserah nanti diskusi antara ayah dan ibu siapa yang mau menyampaikan ke anak. Ya. Iya. Tergantung kedekatannya gitu kepada anaknya gitu ya. Iya benar. Nah, jadi apa saja yang harus diketahui oleh seorang tua terkait penyalahgunaan narkotika pada seorang anak, itu perlu diketahui saat seorang anak menyalahgunakan narkotika, pasti ada perubahan. Perubahan ya, sikap pasti ada perubahan. Ya, baik perubahan fisik, kemudian perubahan perilaku, ya. Jadi yang paling mudah mengidentifikasinya itu ya para pendengar semuanya itu adalah si anak ini pasti tidak akan mau kontak mata saat dia bicara. Itu apa ya gitu ya? Artinya kebiasaan anak yang sudah pakai, pasti dia nggak mau kontak mata dengan orang tua. Dengan siapa saja. Dia nunduk karena, gitu ya. Saya rasa setiap orang itu tahu kalau narkotika itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tapi hanya sebatas itu pengetahuannya. Sehingga di saat dia makai dia berusaha menutupi itu, sehingga dia menghindari kontak mata. Kemudian kalau kita sebagai orang tua kita juga harus banyak belajar. Ya, di zaman sekarang itu kan sangat mudah mencari informasi. Apa saja kita cari informasinya dapat gitu. Jadi untuk mencari ataupun untuk mengetahui apa gejala ataupun tanda-tanda seorang anak memakai narkotika itu sangat mudah sekali. Ya, dari dia yang tidak mau kontak mata, kemudian dia selalu tertutup gitu ya. Lebih banyak menghabiskan waktu di kamar sendiri ataupun sering menghabiskan waktu dengan teman, jarang pulang misalnya. Kemudian kebersihan dirinya berkurang ya. Biasa orang begitu ya. Jarang mandi jadinya. Jarang mandi memang karena salah satu tanda dari penyalahgunaan narkotika itu adalah tujuan hidup dia itu kan hanya untuk narkoba. Jadi dia tidak memperdulikan lagi dia bau apa enggak. Senang sendiri lah ya. Dia mau sikat gigi apa enggak, dia enggak peduli dengan orang sekitar ya. Dia enggak peduli lagi. Play sendiri ya. Nah, kemudian orang tua juga harus mengetahui bahwasanya memang ada golongan narkotika itu yang boleh dipakai dan ada yang tidak. Yang tidak ya. Jadi jangan dibalik-balik ini. Dibalik-balik ya. Jangan tergantung kebutuhan gitu ya. Iya. Jadi sebelum saya lupa juga ini, kalaulah misalnya si orang tua ini sudah pernah memakai di zaman mudanya dulu, jangan sampai ini menjadi diceritakan ke si anak. Masa lalu itu tutup gitu ya. Iya, cukuplah dia yang tahu dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi takutnya nanti jadi pembenaran bagi si anak, menjadi alasan bagi dia untuk mencoba. Ya, jadi jangan sampai, karena gini Pak, memang masyarakat kita juga kalau kita bicara dengan beberapa orang tua, saya dulu pun pakai kok. Gitu ya. Sementara dulu kalau kita lihat narkotika yang paling banyak di daerah kita kan ganja. Ganja ya. Itu masih golongan
kalau ganja itu sekarang itu masuk golongan 1. Golongan Dulu 1 ya. memang di undang-undang sebelumnya itu ya. masuk golongan 2. Golongan 2 ya. Kenapa itu bisa naik Masih golongannya? dibuat juga resep masakan gitu ya dulu ya. Oke. Kenapa bisa naik golongan? Itu setelah diteliti ternyata daya rusak dan tingkat ketergantungan yang terkandung dalam ganja itu luar biasa. Luar biasa ya. Jadi pemahaman yang kan kita harus upgrade ilmu ya. Jangan dikatakan juga ganja itu boleh kok. Orang sana aja pakai untuk bumbu masakan. Itu dulu dibuat gulai gitu ya, kayak masakan gitu ya. Jadi kita harus mengasuh anak itu sesuai dengan zamannya. Nggak bisa dengan apa yang kita lalui dulu, itu pula yang kita lakukan di saat ini. Nggak bisa. Ya. Jadi para pendengar semuanya, memang ada beberapa golongan narkotika itu yang digunakan untuk obat. Salah satu contohnya itu adalah golongan narkotika, golongan 2 dan golongan 3. Golongan 3 ya. Iya, memang boleh dipakai untuk pengobatan asalkan itu dengan resep dokter dan dengan pengawasan. Itu untuk penenang gitu ya? Iya, ada yang untuk penenang, ada yang untuk anti batuk. Anti batuk juga ada ya, penghilang rasa nyeri juga ada ya. Tetapi itu bukan murni narkotikanya, enggak. Ada campuran lain ya. Turunan-turunannya gitu. Ya. Sudah di beberapa kali turunan dia. Dari golongan 2 udah golongan 7 mungkin ya turunannya ya. Maksudnya turunannya gitulah. Turunannya ya. Sementara yang paling banyak disalahgunakan itu adalah narkotika golongan 1. Ya. Itu pula makanya tadi saya katakan jangan dibalik-balik. Asli katanya ya gitu ya. Jangan dibalik-balik. Nah, Okay. Selain itu, selain jenis narkotika, kemudian bahaya tanda-tanda penyalahgunaan narkotika, kemudian orang tua juga harus mengetahui tentang aspek hukum dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kalaulah seorang anak ataupun anak di rumah itu ada yang terlibat menyalahgunakan narkotika dan masuk pada peredaran narkotika, itu bisa dipidana. Pidana ya? Iya, bisa dipidana. Pengetahuan inilah yang apa ya, dominan ya, mesti harus disampaikan juga supaya ada efek jerah mungkin ya kepada anaknya dari orang tuanya. Iya, ini mesti didiskusikan. Disampaikan ya. Kalaulah kamu nanti kamu terlibat, ayah tidak akan bisa mampu membantu. Ancamannya gitu ya. Kamu sudah berumur segini, kamu sudah bisa dituntut, kamu sudah bisa, kamu harus melalui proses persidangan dan segala macam gitu. Nanti tua-tua di penjara jadinya gitu ya. Jadi jangan dianggap mencoba ganja itu adalah sesuatu yang lumrah atau iseng, hanya sekedar iseng, cuman pengen nyoba aja gitu. Padahal jelas aspek hukumnya ya sudah jelas gitu, ada tuntutannya, ada hukumannya gitu ya. Di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini ganja itu masuk pada narkotika golongan 1. Golongan 1 ya. Itu yang paling penting harus kita sosialisasikan bahwa ganja itu mesti didiskusikan dengan anak. Didiskusikan dengan anak ya. Oke, baik Bu. Ini semakin perbincangan kita semakin asik ya. Tapi saya mau ngajak untuk kamu semuanya sahabat di Start FM yang lagi bersama dengan kita di dialog interaktif tentang ketahanan keluarga, kunci penting atasi masalah narkoba ini. Yang ingin ikutan gabung, kita beri kesempatan 081165811026-nya silakan. 101291721177. Oke, sahabat Start FM, dalam berbagai media ya kita sudah tahu bahwa kasus dalam keluarga yang terpapar penyalahgunaan narkoba terus meningkat ya. Kalau kita tarik ke tingkat daerah gitu ya, permasalahan dalam keluarga ini berkaitan dengan berbagai hal ya, seperti kehilangan pekerjaan mungkin, konflik keluarga, banyak sekali ya. Kita bakal bahas yang berikutnya nanti, apa yang harus diketahui oleh anak tentang kondisi orang tuanya. Semakin asik perbincangan kita, tetap di sini di dialog interaktif spesial bersama dengan BNN. Kita simak dulu yang satu ini.